Indonesia saat ini berada di urutan kelima penderita diabetes terbanyak di dunia, setelah Cina, India, Pakistan, dan Amerika. Menurut data dari Institute for Health Metrics and Evolution, menyebutkan diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Karena diabetes bisa menyebabkan berbagai komplikasi seperti gangguan pada mata akibat rusaknya pembuluh darah di retina, kerusakan organ ginjal, kerusakan pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung aterosklerosis sehingga aliran darah akan terganggu, serangan jantung, hingga stroke. Selain itu, diabetes juga dapat menyebabkan kerusakan saraf dan juga luka yang tak kunjung sembuh yang menyerang kaki dan tangan, hingga harus diamputasi. Penyebab dari diabetes karena adanya kerusakan sel pada pankreas, sehingga tidak mampu untuk memproduksi insulin yang cukup dan menyebabkan glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel. Solusi untuk bebas dari diabetes dan komplikasinya adalah recovery atau perbaiki sel Anda dengan peptide dari RG-Cell Plus. Pemirsa, sudah ratusan ribu orang yang mencoba terapi dan berhasil nih dengan menggunakan peptide. Yang pastinya kita punya RG-Cell Plus yang isinya adalah 100% peptide murni. Dan salah satunya nih pemirsa, kita sudah hadir ya di salah satu rumah customer kita yang memang kita ikuti dari awal perjalanan beliau ini. Dari mulai sakit yang masih sangat parah, kita pernah undang ke studio juga. Dan saat ini kita akan datangi ke rumah beliau yang kebetulan lokasinya ada di daerah Tangerang. Halo Pak Masari. Yeah. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak terima kasih loh kita sudah diizinkan hadir ya Pak ke sini. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, luar biasa semangatnya itu loh ya. Iya. Udah mulai bekerja? Udah mulai bekerja normal sekarang. Nah, Bapak, ini mungkin pemirsa di rumah ada yang kenal Bapak karena dulu pernah sempat hadir di studio kita, tapi ada juga yang mungkin belum tahu nih cerita Bapak seperti apa. Jadi mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai sakit Bapak dulu. Oke, baik Mbak Sopa. Saya divonis diabetes itu sejak tahun 2017. Sampai sekarang, berarti udah 7 tahunan udah Pak ya? Hampir 7 tahun. Cuma yang paling parah itu terjadi di tahun 2022, Mbak Sopa. Pada saat itu saya pulang dari kantor, badan menggigil, dingin, menggigil. Ada luka di kaki saya, kecil lah gitu ya, mungkin kayak seperti digigit nyamuk. Saya juga nggak tahu tuh luka apa tadinya. Tapi lama-kelamaan kok rasanya sakit. Kaki saya merah, bengkak, dan rasanya sakit sekali. Sempat periksa tuh? Enggak, awalnya saya pikir kayak, wah ini paling demam karena bengkak digigit serangga atau apa jadi gitu awalnya. Jadi saya tuh sempet saya diemin aja. Kok lama-lama makin parah sakitnya, makin menggigit gitu loh, makin aduh ini bahaya juga nih kalau didiemin gitu loh. Akhirnya kita memutuskan untuk ke rumah sakit lah. Udah periksa aja karena saya udah nggak bisa jalan saat itu. Itu udah nggak bisa iya, jalan. udah diri pun susah dan udah ada luka seperti nanah. Gitu loh di kaki saya dan bengkak. Bapak kalau boleh tahu gula darah saat itu sekitar berapa? Oh iya, saya lupa Mbak Sopa. Gula darah saat itu memang tinggi Mbak Sopa. Berapa itu? Sekitar 500 lah, 400 berapa gitu loh. Saya ke dokter, ke rumah sakit, dan rumah sakit bilang nih Bapak telat bawanya, dia bilang. Artinya sudah bengkak, sudah banyak nanahnya, jalan satu-satunya harus dioperasi. Jadi saya takut. Saya bilang ke dokter, dok, bisa nggak? Kalau bisa jangan sampai diamputasi. Kata dokter, saya usahain Pak. Kita berdoa aja. Mudah-mudahan bisa. Akhirnya dokter memutuskan karena memang sudah nggak bisa ditolong. Jari saya yang kelingking sama yang jari tengah itu harus dibuang. Akhirnya diamputasi. Tapi ternyata Mbak Sopa itu makin parah. Jadi makin geruak,
bahkan ada di beberapa tempat yang muncul lagi. Dokter bilang, Pak, ini daripada nanti Bapak satu paha. Saat itu saya udah pasrah, Mas Bapak. Ya udah, kalau memang itu nggak apa-apa. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai amputasi. Saya bisa bayangin saya harus berhenti kerja karena memang saya udah nggak bisa jalan saat itu. Akhirnya ada salah satu sahabat saya kunjungan ke tempat saya. Dia menyarankan, dia bilang, Mas, mau sembuh nggak? Ini nggak bisa diamputasi, bisa. Dia bilang, saya udah pernah coba. Teman Bapak kebetulan diabetes juga? Diabetes juga, Sebelumnya. mau amputasi juga tadinya. Dia bilang ada obat ini bagus. Maaf nih Mbak Sofa, saya betul-betul. Gak apa-apa Pak, ya Allah Pak, saya tahu rasanya, saya tahu Pak, karena Bapak pasti keinget. Iya, akhirnya seperti apa. memperkenalkan ini Mbak Sofa, saya diperkenalkan Erisel. Saya coba konsumsi rutin. Alhamdulillah, ajaib, perlahan-lahan luka saya mengering. Kemudian lama-lama ketutup Mbak Sofa. Jadi tumbuh jaringan-jaringan baru. Akhirnya sampai rapet Mbak Sofa. Rasa sakitnya pun hilang. Pemeriksaan berikutnya ke dokter, dokter juga bingung. Kaget nggak Pak dokternya? Kok Kaget. bisa gitu? Ini bisa kering Pak gitu loh. Alhamdulillah dok gitu loh. Wah bagus ini gitu. Berarti ini nggak usah amputasi gitu loh. Aman gitu Pak? Aman. Saya rutin. Tapi ke dokter pun saya rutin cek. Karena kan memang harus cek. Saat itu saya masih pakai kursi roda Mbak Sofa. Belum bisa jalan. Belum bisa jalan. Ya, Pak, ya? Akhirnya berangsur-angsur saya pakai tongkat. Pakai tongkat. Bapak bisa jalan akhirnya? Bisa dalam lepas waktu berapa bulan tongkat. tuh, Pak? Ya mungkin sekitar sebulan lah ya. Sebulan udah Iya, bisa jalan Pak? sebulan lebih lah. Alhamdulillah ya. Jadi ini memang membuktikan hebatnya peptide itu seperti itu ya Pak ya. Iya. Dia benar-benar merawat gitu ya yang Alhamdulillah, yang Mbak Sofa. masih baik, terus kemudian meregenerasi yang sudah rusak gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berkat Erisel saya punya semangat baru, saya punya semangat lagi Mas Sofa. Amin. Ini nih yang Pak Wasari Kering. tadi bilang bahwa kaki Bapak ini bayangkan dikerok pemirsa. Dikerok ini sampai bolong ya Pak ya. Iya. Ini gara-gara busuk dikerok diambil. Nah akhirnya keluarlah itu yang ping-ping ya Pak ya. Nah ini juga ini nih apa? Itu awalnya bolong juga, Bolong nih, sini bolong penambahan yang tadi saya cerita Mas Sofa. Baik. Ini ada bolong lagi dan alhamdulillah. Bernanah semua ya Pak Iya, ya. dan alhamdulillah udah kering. Sekarang saya udah bisa aktivitas, udah bisa jalan tanpa tongkat. Amin, alhamdulillah sekali. Nah baik Pak Ari, ini kan Pak Ari salah satu wujud dari keajaiban ya Pak ya. Mungkin Pak Ari ada pesan untuk Bapak dan Ibu di luar sana yang saat ini kondisinya masih seperti Pak Ari. Pemirsa yang saat ini mengalami penderita diabetes seperti saya yang sudah akut, yang bahkan yang sudah mau amputasi, saya pernah mengalami posisi seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tapi jangan menyerah, terus berdoa, dan harapan itu pasti ada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Erisel, dan ini satu keajaiban di dalam hidup saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Gitu. Jadi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu pemirsa sekalian yang sedang di posisi saya saat itu, yang sedang tidak beruntung, nah, ini boleh dicoba. Saya adalah bukti nyata, bukti hidup. Saya pernah coba melewati kesulitan itu. Alhamdulillah gula darah saya juga saat ini normal dan saya sudah dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Yang tadinya saya tidak punya harapan sama sekali. Saya hanya jalan pakai kursi roda di tempat tidur. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah normal kembali. Terima kasih.